Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Junior Pratama, tentunya di channel Astrodox Binary Official. Tempatnya edukasi dan juga strategi seputar dunia trading binary option. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan part sebelumnya mengenai istilah penting di dalam dunia trading. Nah, istilah penting di dalam dunia trading yang akan saya jelaskan ini adalah hal yang paling dasar dan paling penting, wajib banget kalian ketahui khususnya pemula. Nah, sebelum ke penjelasannya, langkah lebih baik kalian support saya terlebih dahulu dengan cara subscribe channel saya ini, like, comment, and share. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian update terus video terbaru dari Astrodox Binary Official. Nah, pada part keempat ini adalah yang harus kalian ketahui, yaitu yang pertama adalah open posisi. Oke. Yang kedua adalah loss dan profit. Yang ketiga adalah kompensasi. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu open posisi. Open posisi itu adalah titik prediksi ketika kita sudah siap memprediksi suatu harga. Contoh seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini saya sedang berada di broker IQ Option. Nah, di sini saya akan memprediksi di market atau pasar GBP USD ya, teman-teman. Saya akan memprediksi market atau pasar GBP USD. Saya akan membuka perdagangan sebesar 500.000 rupiah dengan tenggang waktu sekarang jam 21.44 sampai 21.47 aja. Saya membuka perdagangan naik ya. Saya akan membuka perdagangan naik sebesar 500.000 rupiah dan dengan tenggang waktu 3 menit. Oke, saya open posisi. Nah, ini yang disebut dengan open posisi ya, teman-teman ya, atau memprediksi suatu harga. Jadi kita sudah melakukan open posisi selama dari jam 21.45 sampai 21.47 ya, tadi berarti sekitar 2 menit ya, teman-teman ya, sekitar 2 menit. Dihitung mundur ya, berarti dihitung mundur 2 menit, berarti 2 candle. Ketika candle terakhir berada di atas, berarti prediksi kita benar atau analisa kita benar, seperti itu ya, teman-teman. Itu untuk di IQ Option karena menggunakan waktu, jadi kalian harus teliti memperhatikan waktu saat ini. Misalkan kalian ingin open posisi 3 menit, berarti ini sekarang jam 21.45, 46, 47, 48, berarti di sininya kalian pakai ke 48, berarti kalian akan memprediksi selama 3 menit, seperti itu ya. Begitupun juga dengan di binomo. Di binomo pun sama. Kita cek lagi waktu 21.46. Berarti ketika kita ingin open posisi 3 menit, berarti harus di sininya di jam 21.46, 47, 48, 49. Kita rubah dulu di sini ke 21.49. Nah, berarti kita akan memprediksi atau kita akan membuka perdagangan selama 3 menit. Seperti itu ya. Nah, berbeda dengan di All-in Trade. Di All-in Trade itu kita tidak harus memperhatikan jam ya, melainkan di sini sudah terbentuk menjadi waktunya sesuai yang kita inginkan. Misalkan kita akan memprediksi selama 1 menit atau 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Jadi tidak dengan berbentuk jam, namun langsung menit. Seperti itu ya, teman-teman. Itu untuk kita melakukan open posisi. Perbedaan waktu di binomo, IQ Option dan juga All-in Trade ya. Nah, di sini kita profit ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita alhamdulillah profit 450.000 ya, teman-teman, karena presentasinya di sini 90% ya. Kita membuka perdagangan buy tadi atau naik selama 2 menit sebesar 500.000
Dan karena presentasinya 90%, kita mendapatkan profit Rp450.000. Seperti itu ya teman-teman ya. Begitupun juga di binomo dan juga all in trade. Nah, itu untuk open posisi ya. Open posisi itu ketika kita sudah siap melakukan prediksi naik atau turunnya. Jadi kita itu analisa terlebih dahulu, wah ini bakal naik misalkan harganya ya di pasar Euro USD. Nah, lalu kita lakukan open posisi naik seperti itu. Nah, itu adalah istilah open posisi. Nah, yang kedua adalah istilah loss dan profit yang banyak sekali disebutkan oleh trader-trader ya, baik pemula maupun profesional, pasti sudah mengetahui apa yang namanya loss ataupun profit. Loss itu adalah kerugian, profit itu adalah keuntungan. Ketika kalian memprediksi suatu harga, baik naik ataupun turunnya, kalian akan akan mendapatkan dua hal, yaitu loss ataupun profit, kerugian ataupun keuntungan. Seperti itu ya teman-teman. Ketika prediksi kita salah, kita akan mendapatkan loss ataupun kerugian. Ketika prediksi kita benar, maka kita akan mendapatkan profit ataupun keuntungan. Nah, itu untuk loss dan profit. Nah, di poin yang ketiga adalah kompensasi. Nah, misalkan saya praktekkan di all in trade ya. Misalkan di sini saya akan open posisi 1 menit atau membuka perdagangan ya. Open posisi itu adalah membuka perdagangan selama 1 menit sebesar 100 US dollar, akan memprediksi harga bakal turun misalkan ya, turun. Set, kita open posisi sudah turun. Nah, lalu selama 1 menit kan kita memprediksi selama 1 menit. Nah, kita memprediksi tadi turun ya, memprediksi bakal turun. Nah, kalau misalkan di sini candlestick malah naik sampai ke titik akhir open posisi kita. Nah, ini titik yang ini ya. Nah, di sini malah hijau naik di sini ya. Berarti prediksi kita loss ya. Kita loss sebesar 100 US dollar. Nah, bagaimana cara untuk mengkompensasinya? Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kompensasi ya. Kompensasi itu adalah menutupi kekalahan sebelumnya dengan membuka perdagangan 2 kali lipat dari kekalahan sebelumnya. Membuka perdagangan 2 kali lipat dari kekalahan sebelumnya, atau membuka perdagangan 2 kali lipat dari kerugian sebelumnya. Kita tadi rugi 100 US dollar misalkan ya. Nah, di sini kebetulan di sini profit ya, analisa saya atau prediksi saya profit. Berarti jangan dikompensasi karena kita udah untung. Nah, kita di sini beranggapan bahwa kita tadi kalah ya, 100 US dollar. Kita prediksi salah, anggap ya. Prediksi kita salah 100 US dollar tadi, maka dari itu kita rugi 100 US dollar misalkan ya. Kita rugi 100 US dollar. Nah, bagaimana cara untuk mengganti kerugian tersebut sebesar 100 US dollar? Kita bisa kalikan 2 kali lipat menjadi 200 US dollar. Seperti itu ya, dikalikan 2. Nah, tadi kan kita loss ya. Tadi kita loss 100 US dollar. Lalu kita open posisi selanjutnya 200 US dollar. Oke. Tadi kita rugi 100 US dollar ya. 100 US dollar ini hilang. Kita open posisi 200 US dollar. Lalu 200 US dollarnya profit. Oke. Berarti kita profit misalkan di sini 80% ya, atau 180 US dollar kita profitnya ya. Kita profit modal kita 200 US dollar yang diperdagangkan tadi, lalu kita mendapatkan profit sebesar 80%, misalkan di sini 80%, maka kita akan mendapatkan 180 US dollar. Oke, 180 US dollar. 200 dolarnya ini adalah modal ya. Kita profitnya 180 US dollar. 180 US dollar. Nah, 100 dolar yang tadi loss dan rugi itu kan udah hilang, terbayar oleh 180 US dollar. 100 dolarnya menutupi loss yang sebelumnya. 80 US dolarnya adalah profit kita. Seperti itu ya. Jadi kita sudah menutupi kerugian sebelumnya
dan kita pun mendapatkan profitnya juga di open posisi selanjutnya. Nah, itu adalah yang disebut dengan kompensasi, yaitu menutupi kerugian sebelumnya dengan membuka perdagangan 2 kali lipat dari kerugian sebelumnya. Seperti itu ya teman-teman. Intinya itu adalah strategi agar kita tidak mengalami yang namanya kerugian. Seperti itu ya. Namun semakin kita banyak kompensasi, semakin banyak juga resiko yang akan kita tanggung nantinya. Jadi seperti di part yang pertama, yaitu money management, kalian harus menentukan maksimal kompensasi ketika kalian bertrading di setiap harinya. Misalkan satu harinya kalian menentukan 2 kali kompensasi. Jika kompensasi selama 2 kali itu sudah kalian lakukan, maka baik loss maupun profit hasilnya setelah kompensasi, wajib kalian stop untuk melakukan kompensasi dan kembali lagi ke open posisi sebelumnya. Ketika tadi saya $100, saya open posisi $100 dan $100 itu loss, lalu saya kompensasi menjadi $200 dan $200 itu loss, satu kali kompensasi ya. Lalu kita kompensasi lagi $400 dan $400 itu loss juga. Berarti kalian sudah mendapatkan 2 kali kompensasi. Itu adalah maksimal kompensasi kalian yang kalian tentukan sendiri. Jangan kalian langgar. Ketika kalian sudah mencapai 2 kali kompensasi, maka wajib kalian balik lagi ke modal awal kalian tadi open posisi, yaitu $100. Seperti itu ya teman-teman. Jadi yang namanya bertrading itu kalian harus memiliki komitmen yang kuat atau pendirian yang kuat. Jika kalian sudah menetapkan suatu prosedur atau menetapkan suatu komitmen seperti ini nih, target gua 5% misalkan ya, lalu udah profit 5%, tapi masih bandel untuk trading dan ingin mendapatkan profit yang lebih besar lagi. Namun ujungnya adalah saldo kalian malah habis karena nafsu itu, karena rakus ya teman-teman ya. Jadi harus kalian memiliki yang namanya money management. Seperti itu ya teman-teman untuk edukasi di part yang keempat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah akan saya buatkan part kelimanya ya teman-teman. Jadi kalian tonton terus video terbaru dari Astrodox Binary Official. Jika video ini bermanfaat, kalian boleh like, comment, and share ya. Jangan lupa juga di subscribe ya teman-teman ya. Dan juga kalian klik tombol loncengnya agar kalian bisa update terus video terbaru dari Astrodox Binary Official. Mungkin cukup untuk edukasi kali ini. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.